spesial engine 65 cc novice 10 menit plus 1 putaran 15 detik tersisa. Konsentrasi ada yang tertinggal rupanya. Saudara-saudara, race kedua spesial engine 65 cc novice bergerak melintas di hadapan Anda semuanya pada perjalanan hari ini. Sekali lagi mohon mengingatkan untuk kru temannya untuk tidak melakukan kesalahan, dan satu putaran berikutnya akan kita lihat siapa di antara mereka yang akan menjadi pemimpin perjalanan dari perjalanan spesial engine 65 cc novice yang ada di hadapan kita semuanya. Masih dalam satu rangkaian logo yang cukup panjang, perhatikan. Anak-anak ini mulai bergerak mencoba untuk meninggalkan jauh rival-rivalnya. Satu putaran awal nampak di layar Automotive Zone bagaimana mereka bergerak cepat dengan satu perbom yang dimiliki mereka dari pagi hingga sore. Ada Leon Maximilia, Vilo Barcia, Ray Aurelio Alsudes, Alkis Motekar, kemudian juga ada Angel Ratu. Angel merangsak pada baris depan, Arkana Atafares dan juga Serlin. Mereka dua bidadari cantik ini ada di barisan 10 loh, luar biasa. Masih kita lihat bagaimana mereka konsentrasi di perjalanan hari ini. Dan Ray Aurelio masih bertengger pada posisi terbaik. Elkis Motekar, Arkana Atafares, Mikael Elvaro Lazzaroni, Vilo Barcia, dan Angel yang terjatuh namanya pada perjalanan raja kali ini. Dan Angel Ratu langsung melorot jauh, dan perhatikan bagaimana mereka masih terus berpacu di hadapan Anda. Satu pergeseran namanya dari perjalanan anak-anak ini pasti masih terus terjadi. Posisi Ray Aurelio, kemudian Elkis Motekar, dan juga ada Arkana Atafares, Michael Elvaro Lazzaroni. Elvaro Lazzaroni kali ini merangsek ke depan, bocah Yogyakarta putra dari 88 Aldi Lazzaroni yang kali ini mengarahkan anaknya untuk menjadi pembalap nasional. Mas yang di depan tolong mundur lagi, itu anak-anak pembalap itu. Kan? Sementara biarkan mereka terus berpacu dan perhatikan bagaimana mereka memberikan support yang jangan terlalu maju. Jangan terlalu maju. Suruh ke belakang sedikit saja, jangan terlalu maju. Disitulah aman. Baik saudara-saudara, Ray bukan Ray saya tapi Ray Aurelio berada di posisi terdepan, masih konsentrasi cukup bagus. Sementara teman-teman satu timnya memberikan dukungan. Elkis Motekar, Arkana Atafares, Vilo Barcia, si hitam manis. Kemudian ada muncul di mana Mikael Elvaro Lazzaroni kali ini merangsek ke depan, ada di posisi kelima. Sementara kita lihat saja bagaimana mereka masih terjadi seringkali pergeseran dari kelas 65 cc novice yang kali ini masih terus berpacu di hadapan Anda semuanya. Dan perhatikan saja
Vilo Barcia langsung merangsek pada posisi kedua. Dan ada bendera yang dikibarkan di sana. Perhatikan bagaimana mereka masih terus konsentrasi dan lihat dengan cermat. Ada di posisi ketiga Elkis Motekar. Kemudian ada Mikael Alvaro Lazzaroni sudah merangsek keempat. Kita akan tunggu bagaimana perkembangan dari perjalanan mereka di 65 cc novice Adi. Masih ada kemungkinan terjadi pergeseran mereka karena di anak-anak ini tentu saja stamina sangat-sangat menjadi satu support yang luar biasa, jadi satu penentu untuk mereka maju lagi. Di 18 Ray Aurelio masih terus berpacu, sementara di belakang Ray kita lihat ada pergeseran adalah Viro Barcia, Mikael Alvaro Lazzaroni dan Elkis Motekar. Betul sekali Bang, bagaimana tadi di perjalanan bus ke-1 seorang Viro Barcia awal perjalanan justru terjebak di barisan tengah, tapi di akhir perjalanan Viro Barcia nampaknya mampu menjadi yang terbaik dan saat ini menunjukkan kembali bahwa seorang Viro Barcia di bawah asuhan mentor Iwan Hermawan nampaknya betul-betul saat ini menjadi salah satu momok yang cukup ditakuti di pertarungan MX 65 cc novice. Bagaimana saat ini seorang Viro Barcia mampu memangkas jarak rentang yang sejak dari awal cukup jauh, tapi hingga saat ini melakukan pergeseran atas Elkis Motekar dan juga Mikael Alvaro Lazzaroni, dan nampaknya Ray Aurelio saat ini harus betul-betul waspada bagaimana saat ini seorang Viro Barcia betul-betul mengancam dari posisi kedua, dan Ray Aurelio sepertinya dia pun sudah cukup jauh meninggalkan rival-rival terberatnya. Saat ini Ray Aurelio harus betul-betul menjaga satu jarak aman dengan seorang Viro Barcia. Saudara-saudara, kita akan lihat peluang mereka, di mana saat ini Mikael Alvaro Lazzaroni yang di awal perjalanan kurang diberuntungkan, nampaknya di perjalanan race kedua Mikael Alvaro menunjukkan performa luar biasa. Bagaimana titisan dari legend MX Indonesia from Yogyakarta Aldi Lazzaroni, yang mana saat ini di bawah naungan payung bendera Luvivon AKRM Plafon Divisi Yogyakarta. Mikael Alvaro Lazzaroni sesaat semakin mendekat memangkas satu jarak rentang dengan seorang Ray Aurelio. Saudara-saudara, kembali perhatikan di mana justru saat ini Elkis Motekar bersama pasukan HATS RM Jaya Sari AJSS FMRT Jawa Barat sepertinya mendapatkan satu ancaman luar biasa. Bagaimana saat ini Mikael Alvaro Lazzaroni dan juga Abdullah Hasik muncul di belakang serang Elkis Motekar dan juga Viro Barcia. Baik saudara-saudara sahabat olahraga seluruh motif Indonesia, dari sudut pandang manapun Anda melihat, perhatikan bagaimana anak-anak muda kita luar biasa ini betul-betul tampil maksimal. 24 Arkana Altavares, satu tuman dari pasukan Kawasaki Madewa MX Gerintek Banten, yang nampaknya justru terperosok saat ini di barisan tengah. Posisi ke-12 terbaik untuk sementara, harus memutar otak 180 derajat saudara-saudara untuk bagaimana dia mampu merasa di barisan depan pertarungan race kedua MX 65 cc novice. Diukan sating di tikungan berbahayanya Gigi Suspension, loncat melesat di atas tabletopnya Kambora. Bagaimana mereka saat ini mencoba meliuk di tikungan berbahayanya S7 969, dan
Kembali perhatikan bagaimana satu skill luar biasa yang dipadupadankan dengan satu Manspeak Power Engine yang begitu sempurna, mampu menempatkan pembalap-pembalap muda bertalenta istimewa dunia MX Indonesia. Sesaat beberapa lama lagi tibanya mereka di sisa akhir perjalanan. Dampaknya semakin memanaskan pertarungan. Baik-baik sajakah Rey Aurelio masih mencoba menjaga jarak aman, tapi tentunya di sisa akhir perjalanan semua bisa terjadi. Beberapa kemungkinan yang akan terjadi di antara mereka nampaknya kali ini seorang pembalap harus benar-benar menjaga satu stamina untuk mereka bisa berbicara banyak, untuk mereka bisa menghadapi kekurangan serangan dari rival-rival terberatnya. Apabila Rey Aurelio saat ini mampu finish di urutan terdepan, maka sudah bisa dipastikan juara dari total point adalah Rey Aurelio, karena tadi di perjalanan race ke-1 Rey Aurelio berada di posisi kedua. Dan biarpun Vilu Parsia saat ini akan mampu berada di posisi kedua, tapi tentunya posisi jawara berhak didapatkan seorang Rey Aurelio. Dan sampai manakah perjuangan seorang Vilu Parsia, di mana saat ini masih mendapatkan satu instruksi dari mentor terbaiknya Iwan Hermawan. Dikawal Vilu Parsia bersama pasukan IHMX My One Factory. Saudara-saudara, samar-samar dan lihat bagaimana gaya balap seorang Rey Aurelio dengan menjaga satu jarak aman. Dan tentunya saat ini seorang Rey betul-betul tampil hati-hati dan penuh perhitungan untuk supaya bisa menjaga satu jarak aman dengan rival terberatnya Rey dengan Vilu Parsia. Tentunya selamat kita akan sambut sang jawara Ciawan Rey Aurelio namanya. Selamat Rey, selamat pasukan Arena SWNX, selamat Bu Haji Irfan Firmansyah. Doa sang mama memang betul-betul ajaib, Bang. Di balik kesuksesan seorang pembalap takkan pernah lepas dari doa sang mama tercinta. Akhirnya, yes, selebrasi luar biasa Rey Aurelio. Akhirnya usaha betul-betul tidak mengkhianati hasil. Dan tentunya doa sang mama tercinta pastinya di sini akan menentukan hasil. Selamat juga SWNX Race Gear Sumedang. Selamat Sumedang. Akhirnya lagi-lagi Sumedang menempatkan satu pembalap terbaiknya. Putra daerah Sumedang, Bang. Banyak. Yes. Wow. What's? Berarti jangan ditabrak, jangan. Rey berhasil menambah pundi-pundi poinnya. Nah kan udah, Rey ke podium saja, motornya dikasih ke krunya. Rey ke podium saja Rey. Rey ke podium saja, ke podium. Kasih minum terus ke podium. Tenang. Good. Supaya tenang saja. Vilu Parsia juga ke podium, dan beberapa yang lain nanti. Mas Tira hasil total poinnya 65 cc.